apakah sungai di sepadan sungai, apakah itu sungai besar atau mungkin sungai kecil yang ada di kita. Salah satu problemnya kan itu. Bantaran sungai, bangunan di tepi sungai, bantaran sungai itu digunakan. Sehingga dulu zaman kecil kita, sungai-sungai kita kan besar. Loncat aja tidak bisa. Hari ini merem aja wis loncat mesti sudah nyampe. Nah, sehingga sepanjang tanah hari ini masih bisa diselamatkan, selamatkanlah. Nah, termasuk Mbak Yongki kan juga mohon juga diselamatkan. Supaya paling tidak hari ini, yang bencana hari ini itu tidak terjadi di kemudian hari. Sehingga ini menurut saya itu adalah tanggung jawab kita bersama. Kita tidak dalam proses menyalahkan siapapun yang hari ini karena keterpaksaan entah ekonomi atau apa kan mereka tempat tinggalnya di bantaran sungai atau di sepadan sungai. Mereka mungkin juga nggak ada pilihan karena ekonomi dan macam-macam. Tetapi yakinlah tentu pemerintah kota, pemerintah provinsi atau mungkin melalui APBD atau melalui APBD tingkat 1 atau APBN, insya Allah juga akan kami perjuangkan. Jadi nanti coba pilih-pilihnya nanti sudah dicatat Pak Alim, nanti coba di Musrenbang tingkat kecamatan semua itu sudah dipilih bahwa ini tidak bisa diambilkan dari sini, ini yang bisa di sini, sehingga nanti kalau memang belum masuk dan memang nanti bisa dianggarkan di tahun 2021 melalui perubahan anggaran PHK dan itu memang tanggung jawab pemerintah, silakan dimasukkan. Yang kecil-kecil di lingkungan kita kalau memang misalnya suruh meresapan atau mungkin apa kegiatan apa itu bisa nyantol di pokir kami, pokir DPR. DPR Sukun ada 10. Kalau sudah ngomong DPR berarti tidak ngomong partai. Dengan DPR berarti wakilnya rakyat yang ada di Sukun ada 10 orang. Oke, sehingga nanti 10 orang inilah yang akan bersama-sama Pak Camat, Pak Lurah, Pak RW untuk mengatasi beberapa, memperjuangkan lah kira-kira begitu tepatnya. Sebab kami tidak punya kuasa inian. Kuasa kami hanya nek ono sing kurang bener ya bengok. Nek jenengan bengok ya tak terus no bengok kira-kira begitu. Nah, jadi keluhannya Mbak Yongki yang kira-kira sampai sekian tahun ini terus nanti hanya persoalan ini bukan pemenang kita, ini akan kita coba kikis. Bahwa kita semua tentu kepanjangan dari pemerintah pusat. Pemerintah provinsi kepanjangan dari pemerintah pusat. Pemerintah kota, pemerintahan dari pemerintahan provinsi. Pak Camat adalah kepanjangan dari Pak Wali Kota. Kan begitu. Pak Lurah adalah kepanjangan tangan dari Pak Camat. Pak RW kepanjangan tangan dari Pak Lurah. Itu terintegrasi semua. Sehingga omong dewe-dewe. Sehingga inilah yang barangkali perlu. Kadang-kadang bencana ini memberikan penyadaran buat kita. Jadi sadarnya kadang-kadang ya pas ada bencana dan musibah. Oh ternyata buang sampah sembarangan ini dampaknya. Jadi kayak tadi, loh iku sopo? Oh di seberang sana. Ya kan akhirnya mohon maaf, duting, oh iku loh RW Songo. Tapi jangan lupa ini juga kalau dari sana mungkin ya terlihat di sini. Jadi sehingga hari ini mari kita bersama-sama dengan tidak menyalahkan siapapun, yang paling penting berbuat bagaimana yang terbaik buat lingkungan kita. Insya Allah DPR siap hadir. Kayak tadi kita terusan nggak nyangka kalau kita sampai 3 kelurahan Pak. Mulai jam 7:30 tadi. 7:30 saya harus akibat longsor di RW 4 Pisang Candi, nemeni Pak Camat dan Pak Ustadz Rohmat di Bandulan, lanjut ke Bonsari, Cipto Mulyo, terus sekarang. Sehingga terusan energi kami juga mungkin agak ngap-ngapan. Mudah-mudahan sehat. Nggih, jenengan juga saya doakan sehat karena ini masa pandemi, sehingga tetap jaga jarak, pakai masker, jaga kesehatan, jaga imun, jaga iman. Insya Allah kita semua sehat dan kita sama-sama bisa berjuang untuk masyarakat Kecamatan Sukun. Pak Camat berjuang, kami berjuang, dan jenengan juga berjuang. Mungkin itu. Ada tamu dari Pak Rohmat? Ya, sedikit. Terima kasih Pak. Dan ini tadi saya sama Pak Wanedi, iki sido teko apa ora? Umpamane enggak datang ke sini getun saya itu. Loh saya itu loh. Karena panjenengan menunggu. Dan ini karena masalah keselamatan seperti corona
itu kan sekolah-sekolah ngapunten diliburkan karena apa? Keselamatan manusia, anak-anak itu utama. Banjir termasuk keadaan sungai ini karena ini keselamatan penduduk di sini maka di utama. Tapi sekali lagi apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, Pak Haji Wanedi, bahwa kita ini corong masyarakat untuk menyampaikan. Nanti eksekutif Pak Wali Kota, ya kan, ada Pak Camat di sini wakilnya, artinya corongnya untuk menyuarakan kami akan kawal. Intinya begitu dan mestinya langsung kepengen lihat apa lokasi ya, tapi karena keadaan hujan mungkin ya ngobrol-ngobrol dengan Pak RW kita. Sementara mengkaten dan semoga Tuhan Allah karing kesehatan dumateng kita sedaya. Mengkaten nggih. Saya orang Gadang yang dulu sering kenjan di sini Pak, nuwun sewu zamane Pak Mujais. Sering ini ya. Ngoten. Jadi ternyata alhamdulillah tadi bisa kepanggil ke sini dan yang penting sehat walafiat, seger waras, mangke insyaallah terus berdialog aspirasi terus kita kawal. Mangkaten, matur suwun Pak Ketua, monggo ditutup langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami khususnya selaku wakil pemerintah, khususnya Kecamatan Sukun, Camat Sukun, dan juga sebentar lagi ada Pak Lurah Sukun. Ini dampak banjir sudah berapa hari yang lalu. Kalau nggak salah sudah dilaksanakan kerja bakti. Kerja bakti bersama Pak Lurah juga hadir kalau nggak salah. Di RT 14 RW 4. Ya. Terus kalau nggak salah juga kalau nggak bantuan BPBD juga sudah rawuh. Berupa pasir, bata, semen. Nah ini ya sama beberapa yang lainnya. Ini karena kedaruratan, ya. Karena kedaruratan bencana, jadi apa yang bisa dilaksanakan melalui pintunya BPBD diupayakan. Sementara masih kurang. Nah ini masih kurang biar aparat kami, Pak Lurah kami nanti sesegera lagi identifikasi bersama Pak RW 4, RT 14 bersama warga, tokoh masyarakat bahwa apa yang dibutuhkan kembali untuk kedaruratan biar segera diidentifikasi segera mungkin karena ini darurat. Nah, sedangkan di luar darurat seperti disampaikan oleh Pak DPR, itu pintunya memang melalui bermacam-macam. Ada yang insidentil, misalkan ada yang memang terprogram. Yang pintunya juga tadi sampaikan ada yang musren, ada epokir, juga ada melalui kegiatan-kegiatan dari dinas-dinas terkait. Nah khusus karena ini melalui sungai, seperti sampaikan Pak DPR juga, memang tetap kita harus koordinasi. Kami selaku bawahan, Pak Wali melaporkan ke Pak Wali biar Pak Wali yang merintahkan melalui pintu yang dinas ataupun yang terkait dengan kegiatan ini, kebencanaan. Kami juga berharap nanti Pak Lurah yang melalui Pak Lurah khususnya coba dilihat nanti usulan kegiatannya apakah bisa, kalau sifatnya tidak sifatnya luas, cakupannya kecil, mungkin juga dilihat nanti melalui pintunya DAU yang ada di kelurahan, dana alokasi umum yang ada di kelurahan, sifatnya untuk membackup daripada kedaruratan tersebut. Ditambah juga tentu yang tidak kalah penting adalah partisipasi daripada warga, partisipasi daripada RT, RW, seluruh komponen masyarakat, termasuk kelompok-kelompok masyarakat, termasuk forum-forum, diantaranya juga kebencanaan yang ada di kelurahan, di RW, RT maupun lintas-lintas sektor. Ini perlunya kita benar-benar bersama-sama, sinergitas, demikian juga saling membantu. Disinilah pada saat situasi seperti ini, karena mengandalkan dari pihak DPRD ada pintunya pasti melalui anggaran butuh proses. Sedangkan kejadian berjalan begitu saja terus menerus, bukan hanya di sini tempat lain juga hampir sama. Nah, ini sekali lagi kekuatan warga, kekompakan warga, dan juga solidaritas daripada warga bersama-sama, mulai dari tingkat bawah, keluarga, RT, RW, mari kita sama-sama. Apa yang menjadi permasalahan utama misalkan begitu.
coba kita lihat, misalkan ternyata setelah diidentifikasi, oh ternyata memang ada pelanggaran di sini. Nah, coba kita sama-sama, apakah pelanggaran karena warga sendiri atau memang karena pemerintah yang lalai misalkan begitu, atau kami yang kurang koordinasi. Ini sesegera mungkin kita perbaiki, kita sama-sama. Dan kepada warga khususnya yang terdampak maupun yang berakibat ataupun yang rawan, ini perlu juga kita antisipasi, bahwa mungkin bisa jadi ada bangunan yang tergantung, misalnya menggantung bisa jadi. Ini tolong juga Pak RT, Pak RW mengantisipasi. Nyawa nomor 1 didahulukan. Sedangkan kalau barang maupun fisik yang lainnya, ya coba kita cari jalan untuk mempercepat. Ini kita inginnya mempercepat sambil nunggu PAK misalkan, atau mungkin 2022 melalui musrenbang sekarang 2021. Nah, ini kami juga tidak ingin. Mari kita gotong royong. Kita gotong royong dulu. Pak Lurah sudah berupaya kemarin. Mungkin nanti tingkatkan gotong royong sampai tingkat kecamatan. Kami siap mengerahkan potensi-potensi masyarakat di kecamatan untuk backup tersebut. Kita buka dompet sosial, dompet kemanusiaan untuk membantu kedaruratan. Ya, yang bisa dibantu melalui darurat. Sedangkan kalau melalui pintunya dinas itu terprogram. Dan tentunya koordinasi lintas sektor. Mohon dipahami, kita sama-sama karena lintas sektor tentunya butuh waktu. Nah, sekarang yang tidak butuh waktu adalah kegotong royongan. Si jiwa masyarakat yang sudah dari dulu kala turun-temurun ini kita bangun. Ayo, kita mampu. Sukun, sukarukun. Kelurahan Sukun, sukarukun untuk membangun. Apalagi mampu. KIM, kelompok informasi masyarakat juara 1 di Sukun yang awalnya ini. Artinya karena kebersamaan, karena kemampuan dan juga ada tanggung jawab di sana. Mari kita sama-sama apa yang bisa kita laksanakan, apa yang kita bisa bantu, dan juga melalui pintu pemerintah, DPRD ada di sini, Komisi D, kebetulan Komisi D bersama-sama kami mulai pagi ya, adalah wakil juga daripada DPR. Beliau juga bisa menyampaikan nanti kepada Bapak Ketua nanti komisi yang membidangi. Demikian juga yang lainnya, termasuk laskar. Di sini juga ada laskar dari perencana. Jadi sekalian, apa yang bisa dibantu melalui pintu-pintu kami ini. TG. Kami tetap semangat dan kami juga meyakinkan bahwa jenengan prioritas. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama warga RW 4 mengucapkan beribu terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak dari wakil rakyat DPRD dan Bapak Camat. Peran serta kami yaitu kami mempunyai 17 RT Pak, mempunyai grup WA namanya Kabinet RW 4, dan kami sudah menginformasikan kepada semua ketua RT untuk membantu RT 14 ini dan mengirim karung-karung untuk mengisi itu. Sudah ya Pak Yongki ya. Jadi ada beberapa RT yang sudah mengirim bantuan karung-karung itu untuk membantu. Juga ada beberapa warga di sini yang sudah peran serta untuk memulai menanggulangi ini dengan kerja bakti yang dipimpin oleh Pak Darsam ini gitu. Jadi awalnya itu. Cuma secara prosedur melalui RAB ini hanya kami terima kasih atas solusi dari Bapak-bapak tadi agar rencana RAB ini intinya bisa dipercepat begitu Pak ya. Karena semuanya itu takdir ilahi, tapi kita harus berusaha menanggulangi ini agar jangan sampai ada korban yang lebih besar gitu. Sekali lagi kami atas nama RW 04 mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Bapak Camat. Mudah-mudahan semuanya ini mendapat ridho dari Allah SWT. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.